Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, sebelum kita memperdebatkan mosi kita pada hari ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, perkenankanlah saya dari tim SMA Negeri 1 Cepu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sahda Atiyah Thaqif Qonita sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang bertugas untuk menyampaikan definisi umum, menyatakan limitasi, dan juga menyampaikan argumentasi. Dewan juri yang kami hormati, limitasi yang saya sepakati adalah kasus yang berada di Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya apabila saya untuk menyatakan definisi umum dari mosi kita pada hari ini. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat berarti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Pemerintah berarti sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Influencer adalah seseorang yang memiliki pengikut yang banyak di media sosial. Mensosialisasikan adalah mengupayakan sesuatu hingga masyarakat mengenalnya, memahami, dan menghayati. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi, apabila definisi tadi kita jadikan satu, maka mosi kita pada hari ini memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting yang merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dilarang untuk menggunakan seseorang yang memiliki pengikut yang banyak di media sosial untuk mengupayakan sesuatu hingga masyarakat mengetahui, mengenalnya, memahami, dan menghayati dalam rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaannya. Dewan juri yang kami hormati, maraknya penggunaan medsos memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Di antaranya, yang pertama, seseorang bisa menemukan beragam macam-macam informasi dari mana saja, tidak ada batasan jarak. Yang kedua, penyebaran informasi cukup efektif dengan memanfaatkan media sosial meskipun kita tidak memperhatikan pemberitahuan dari televisi. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai sarana promosi. Hal ini karena medsos dapat dilihat oleh siapa saja, sehingga produk yang ditawarkan bisa diketahui banyak orang. Media sosial sendiri mengubah cara humas pemerintah dalam berkomunikasi dan melakukan tugasnya. Setelah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, lembaga pemerintahan telah menggunakan media sosial untuk saluran komunikasi kepada masyarakat awam. Menurut penelitian jurnal Pkommas 5, media sosial terbukti dapat meningkatkan interaktivitas antara pemerintah dan juga masyarakat publik lainnya. Salah satu pemanfaatan medsos bagi pemerintah untuk berkomunikasi pada masyarakat adalah menggunakan jasa influencer. Influencer sendiri adalah seseorang yang berpengaruh karena dirinya memiliki pengikut yang banyak di media sosial. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, bahwasannya pejabat pemerintah tidak boleh menyampaikan atau mempromosikan tentang hal salah satunya adalah vaksinasi melalui influencer. Namun kenyataannya, Dewan juri yang terhormat, sebagian besar masyarakat yang awam dan hanya mengenal tentang dunia hiburan saja malah membuat mereka jadi tahu bahwasannya vaksinasi sudah dilakukan dengan adanya sosialisasi dari influencer tersebut. Jadi saya sebagai tim oposisi menyanggah pernyataan dari tim pemerintah, karena dengan adanya bantuan pihak-pihak influencer tersebut, informasi akan lebih meluas dan informasi yang disampaikan lebih meluas ke masyarakat. Dan umumnya influencer juga membawakan kalimat yang mudah dicerna oleh masyarakat awam lainnya. Jadi, keterlibatan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya sudah tepat
ditinjau dari banyaknya masyarakat yang sering membuka aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, seperti yang dilansir oleh teknokompas.com, bahwasannya sebanyak 22,6% atau nyaris seperempat total penduduk di Indonesia membuka aplikasi Instagram setiap harinya. Bahkan sebagian besar dari mereka yang ogah-ogahan untuk membuka televisi atau membuka berita lainnya itu lebih memilih untuk membuka medsos untuk mendapatkan berita-berita terkini dan terbaru. Jadi menurut saya, Dewan Juri yang terhormat, mensosialisasikan kebijakan pemerintah merupakan cara yang cukup efektif untuk menyalurkan informasi dari pemerintah. Dengan melalui influencer, masyarakat lebih tertarik dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Influencer yang memiliki audiens dan pengikut yang cukup banyak dapat menciptakan keterlibatan otentik dengan para netizen atau masyarakat dan konten yang berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk mempromosikan kebijakan pemerintah atau program pemerintah lainnya. Dewan Juri yang kami hormati, dilansir dari detiknews.com bahwasannya kecenderungan anak-anak yang berlangganan koran atau berlangganan televisi atau berlangganan majalah mengalami penurunan yang signifikan. Sedangkan anak-anak muda justru memiliki akun medsos seperti IG, TikTok, atau Facebook dan lain sebagainya. Yang mana itu menunjukkan bahwasannya pengguna media sosial itu sendiri adalah mengalami peningkatan. Berkat karakteristik seorang influencer yang cepat dan praktis, mereka menyediakan cara berkomunikasi pada masyarakat yang lebih interaktif, sesuatu yang berbeda dengan cara pendekatan lama ala pemerintah. Influencer lebih berperan mendorong tindakan daripada membangkitkan kesadaran. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari mosi kita pada hari ini adalah penggunaan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah merupakan cara yang efektif ditinjau dari banyaknya influencer yang menyampaikan sosialisasinya dengan cara yang mudah dimengerti oleh orang awam. Jadi menurut saya itu adalah efektivitas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.